Triliun. Iya, triliun. Baik, low pressure turbine harganya 4,8 triliun. Masanya cuma 130 ton. Jadi bayangin men, cuma dengan massa 130 ton besi, ya boleh lah besinya krom atau apa, yang bisa tahan suhu tinggi, temperatur tinggi sorry. Lu bisa dapat uang sekitar 30 triliun. Ini harga biasa, maksudnya bukan harga yang mahal atau apa. Jadi bayangin seberapa profitnya satu bikin turbine. Tapi untuk ketelitiannya sangat tinggi. Makanya turbine itu bukan industri yang bisa dibikin otomasi. Jadi nggak bisa suhu itu dibikin langsung barang itu nggak bisa satu-satu. Karena segini besarnya mahalnya. 130 ton dengan harga sekitar 3,7 triliun rupiah. Jadi bayangin berapa. Ini turbin ya, belum ada boiler, belum ada heat exchanger, belum ada condenser, belum ada heat exchanger, belum ada control roomnya. Jadi bayangin berapa mahalnya bikin sebuah power plant. Investasinya adalah $1 juta per megawatt kalau nggak salah. Jadi kalau lo bikin 600 megawatt sekitar $660 juta. Itu harga zaman gue kuliah dulu. Sekarang gue udah nggak tahu harga berapa. Dan gue tidak bisa kasih tahu harganya. Sini yang mau nanya nggak? Din, udah datang. Lah ini kakaknya nih. Kan lu tahu angkatan? Satu angkatan botak. Sudah. Kok lu enggak ya? Lu botak. Pertanyaannya apa? Oke, kalau misalnya pada capek, mau istirahat dulu boleh? 3 menit. Yang mau kalian? Kalau yang mau nanya sekalian. Itu LP-nya dibagi 2 karena masa debitnya juga. Iya, karena debitnya juga tadi. Karena nggak cukup satu. Yang di Tanjati itu yang si Medco itu. Apa? Yang di Tanjung Jati maksudnya Tanjati itu yang punya Medco itu. Bukan, punyanya PT Sentral Java Power. Oke, gue lanjutin. Apa? Nanya? Tapi gue bukan nanya soal teknis sih. Gue nanya soal kalau dulu lu kesana tuh tarik. Apa sih? Banyak apa? Tarik serius. Gak jelas lu. Singkat lu. Gue juga Cina. Lihatnya lo. Buat kecap asin. Makanya nggak bisa bikin berarti. Misalnya bikin kecap asin berarti kecap asin kan bikin. Hati-hati lo. Oke, kita lanjut ya, cepet aja. Udah habis sejam. Nah, jadi ini loh PLTU sesungguhnya. Orang itu segimana ya? Nggak terlalu kecil juga sih paling. Ya segitulah yang. Ya orang paling segini tingginya. Ini kalau di ujung sana yang merah itu generator. Itu generator. Ini LP ada 2, LP ya LPB. Dan itu IP turbine ada 2 kanan kiri. Dan itu SP turbine. Nah, seginilah power plant yang umumnya ada sekarang. Jadi jarang sekarang orang bikin power plant sekitar, maksudnya Toshiba bikin power plant sekitar 20 megawatt itu nyaris nggak ada sekarang. Nah, teknologi ini namanya USC turbine, Ultra Super Critical Turbine. Jadi saat lu lihat diagram termo yang tadi gue tunjukin pertama, yang kita masih beroperasi di kubah-kubah, oh itu udah jauh terlewati. Kubah itu di sini, turbin itu udah di sini sekarang. Nanti kita lihat segimana tingginya turbin zaman sekarang. Jadi ilmu termo yang lu pelajari itu benar-benar ilmu zaman dulu. Saat lu masih turbin masih begini siklusnya, ya kan? Di pompa di sini siklusnya. Kan kritikal di sini kan yang gini. Terus kita di sini kan ada namanya super kritikal. Sekarang adalah USC, Ultra Super Critical di atas. Dan lagi dibikin yang namanya AUSC, Advanced Ultra Super Critical. Iya, belum ada.
Nah ini cepet aja ya, blade type ada 2. Pertama impuls, 2 reaksi, lu pasti masih ingat, mungkin lebih jauh dari gua. Kenapa impuls, kenapa reaksi yang dipakai? Gampangnya adalah kalau lu pakai impuls, sudu lu cuma dikit. Satu turbin bisa cuma 7 sudu. HP bisa 7 sudu. Kalau lu pakai reaksi sekitar 14 2 kalinya. Kenapa? Kenapa ini lebih dikit? Karena pressure gap ini besar di nozzle. Apa arti fisiknya impuls? Ya, lu seperti ditonjok sesuatu bergeraknya. Tonjok lu gerak gitu. Di ini lu gerak ke sana gitu. Jadi si sudu seperti menembak. Makanya di nozzle diubah kecepatannya, diubah tekanannya jadi kecepatan. Makanya pressure-nya turun. Efeknya harus turun, kecepatannya tinggi banget. Ibaratnya lu ngeginiin pipa lah gitu. Pipanya lu dari yang banyak, terus lu giniin keluarnya kan kenceng. Iya, kayak ngejepit selang gitu. Itu arti fisiknya dari impuls. Sementara reaksi arti fisiknya apa? Reaksi itu arti fisiknya kayak lu megang selang, megang shower lah gitu. Terus lu kencing air kan tangan lu agak pegang ini kan. Agak kemental sini kan tangan lu. Terus kalau lu diemin, selangnya goyang-goyang di bawah, showernya goyang di bawah. Itu reaksi. Jadi pressure gapnya di mana-mana sama. Apa di nozzle dan di blade sama besarnya. Jadi bentuknya gini, speednya naik turun, naik turun, naik turun. Dan pressure turun terus. Mana yang lebih gampang didesain? Pertanyaan itu sekarang. Reaksi apa impuls? Yang lebih gampang, bukan yang susah, yang lebih gampang. Yang impuls berapa orang? Kacung. Kacung semua ya, soto juga gak apa-apa. Impuls, yang merasa impuls paling gampang didesain. Oke, yang reaksi? Cece kagak ada yang ngacung. Oh tadi impuls. Pertanyaannya, jawabannya yang paling gampang, yang lebih gampang didesain adalah reaksi. Kenapa impuls susah? Karena kita lihat, kan delta P-nya besar nih antara output dan input. Otomatis tegangan di turbin lebih besar. Jadi lo harus benar-benar pastiin si turbin itu bakal pecah apa enggak. Itu aja. Delta P-nya lebih besar, jadi lebih susah di desain, tapi lebih murah. Karena lebih sedikit sudunya daripada ini. Tapi sekarang orang-orang pakai ini, lebih dominan. Kenapa? Karena lebih gampang didesain, terus lebih cepat dia. Oke, sekarang kita lihat gambarnya. Ini blade nozzle assembly. Ini angkor bolt. Nah, jumlah angkor bolt ini bervariasi tergantung dari apa? Enggak deh. Jadi gini lah gampangnya. Ini bervariasi. Pertama tergantung dari masa turbin lo. Dan yang paling penting adalah tergantung dari intensitas gempa di daerah tersebut. Kalau di Indonesia sedikit, kalau di Jepang banyak banget. Jepang itu kan nyaris setiap jam gempa, walaupun kerasa atau nggak kerasa. Jadi kalau lu bikin di daerah Fukushima, daerah Sendai yang sering gempa, ini harus banyak, karena tiap jam pasti ada guncangan. Nah itu yang kadang-kadang kita nggak pikirin. Nozzle diagram kayak gini nih diagram nih. Diafram. Ini nozzle-nya di tengah-tengah sini nanti sudunya, jadi masukinnya ke sini, gini masukin. Itu masukin ke tengah-tengah situ. Cara segini lagi. Nah ini kalau udah jadi, sorry. Nah ini kalau udah jadi kayak gini, udah terpasang. Nah ini main steam pipe yang tadi dilalui 1,5 ton aliran fluida itu. Nyata cuma sekecil itu. Tapi lihat dindingnya setebal apa. Tuh, jadi itu mahal banget. Berapa puluh miliar gitu harganya untuk itu doang. Nah ini casingnya. Ini sering lihat teman-teman. Nah ini adalah aliran yang tadi dalam turbin. Jadi kalau kita mencoba masuk lebih ke dalam turbin, tidak seperti termo yang menganggap turbin adalah kotak kosong kan, kotak hitam maksudnya, yang coba input sama output doang. Tapi ternyata nggak sesimpel itu. Detail di sini. Jadi yang terpakai jadi energi cuma segini doang. Ini ada yang bocor, ini ada yang masuk sini. Terus ini ada yang masuk sini juga. Makanya di sini harus dibikin fin. Jadi ini kan muter nih 3000 rpm kan? Ini diam, ya kan? Kalau nozzle diam kan?
Pertanyaan gue berapa tebal antara fin